Nah, sekarang kita bicara masalah komitmen pembangunannya. Nah, ada beberapa Pak pertanyaan, nanti juga Bapak bisa kembangkan sendiri. Yang pertama, persoalan lain dengan banyaknya pejabat atau PLT kepala daerah masa jabatan cukup panjang ya. Tadi disampaikan walaupun nanti katakanlah 2 tahun tapi tetap dibatasi 1 tahun bisa diperpanjang. Tentang keberlanjutan RPJMD yang dibawa oleh kepala daerah sebelumnya. Jika PJ atau PLT meneruskan RPJMD sebelumnya, dikhawatirkan apakah PLT atau kepala daerah mampu memahami ide dan konsep pembangunan yang disusun oleh kepala daerah yang digantinya. Namun jika PLT atau PJ tidak menjalankan RPJMD sebelumnya, maka ada kekosongan RPJMD. Ya, sebagai dokumen perencanaan yang digunakan untuk menyusun rencana kerja pembangunan RKP setiap tahunnya. Bagaimana Pak Teguh Kemendagri menyikapi hal ini? Apa langkah-langkah antisipasi terhadap kekosongan RPJMD sebagai dokumen utama perencanaan pembangunan daerah? Yang kedua, lalu bagi kepala daerah yang diganti sebelum 5 tahun, bagaimana mempertanggungjawabkan janji-janji politik yang sudah tertuang dalam RPJMD yang berlaku 5 tahun dan pertanggungjawabannya. Nah, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketum tadi bahwa ada yang memang belum sebenarnya mengakhiri masa jabatan karena pilkada serentak harus mempercepat daripada masa baktinya. Kami persilakan Pak Teguh, silakan. Baik. Terima kasih Pak Moderator, Pak Direktur Eksekutif, Pak Sarman Simanjorang. Yang saya hormati Bung Tasih, demikian juga yang saya hormati Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan juga penasihat khusus advokasi, guru besar kita, Bapak Profesor Rias Rasid, PhD, dan tentu juga adalah narasumber yang bersama. Presentasi Pak Direktur Fasilitasi Daerah dan DPRD Dirjen Oda. Pastinya yang saya banggakan Bapak dan Ibu, para pengurus dan seluruh peserta talkshow yang sungguh mengambil tema sangat menarik ini. Baik, saya akan menjawab beberapa hal. Tadi Pak Sarman sudah menyampaikan bahwasannya saya Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang baru. Jadi saya mohon izin ini bergabung dan mudah-mudahan bisa ikut memberikan warna terhadap advokasi dan mungkin ke depan kita akan sering jumpa dalam berbagai kegiatan terkait urusan pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam talkshow ini saya akan membalas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, bahwasanya terkait masalah keberlanjutan RPJMD, Bapak Menteri Dalam Negeri sudah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah khususnya yang berakhir pada tahun 2022. Kita tahu persis bahwasanya berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, tentu saja kita tahu tadi sudah dijelaskan bahwasanya yang hasil pilkada 2017 akan mengakhiri pada tahun 2022 dan kemudian nanti diangkatlah pejabat kepala daerah yang baru, dan untuk yang hasil pilkada 2016 akan mengakhiri pada tahun 2023 dan juga nanti akan diangkat pejabat kepala daerah yang baru sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang definitif. Apa dampaknya? Dampak dari itu adalah nanti tidak adanya dokumen perencanaan dalam hal ini terkait dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, karena periodisasinya berakhir dan menunggu pelaksanaan pada tahun 2024. Padahal kita tahu persis bahwasannya dokumen perencanaan jangka menengah RPJMD Bapak dan Semati itu menjadi poin yang sangat penting dalam menerjemahkan visi misi kepala daerah ke dalam sasaran strategi juga dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang kemudian menjadi dasar
penentuan program pada setiap urusan pemerintahan yang dipedomani dalam penyusunan perencanaan tahunan ataupun RKPD. Oleh karena itu, para yang dihormati, sekali lagi kita sudah mengantisipasi. Menteri Dalam Negeri per tanggal 31 Desember 2001 sudah menerbitkan Inmendagri nomor 70 tahun 2001 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022. Jadi ini Inmendagri-nya adalah untuk kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022. Sedangkan yang untuk tahun 2023 nanti akan ada petunjuk baru yang kita akan susun dalam Inmendagri yang akan kita sampaikan kemudian. Kita tahu bahwasanya untuk tahun 2022 ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, Moderator, dan oleh Pak Andi Batara, ada 101 kabupaten, kota, dan ada 7 provinsi yang akan berakhir pada tahun itu. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan Inmendagri yang saya sebutkan tadi, maka kepada gubernur dan bupati wali kota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, saya berharap agar bisa menyiapkan doktrin pembangunan menengah daerah tahun 2023, tahun 2026, yang selanjutnya disebut sebagai rencana pembangunan daerah provinsi ataupun kabupaten kota tahun 2023-2026. Kemudian juga saya minta untuk segera memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah Renstra PD provinsi Kapolta tahun 23-26 dan rencana pembangunan daerah RPD 23-26 dan Renstra tahun 23-26 yang pastinya ditetapkan dengan perkada. Terkait dengan ini, Bapak dan Ibu, Ditjen Bina Pangda sudah berkoordinasi dengan banyak daerah, khususnya daerah-daerah yang hasil pilkada tahun 2017 akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2022. Kemudian juga yang seperti kepada semuanya, kita berharap juga pemerintah provinsi itu betul-betul pada tahun 23 yang akan menyusun RKPD 23 ini berpedoman pada dokumen pembangunan daerah untuk tahun 23-26. Kemudian juga mengacu kepada Permendagri tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 23 dan rencana kerja pemerintah untuk tahun 23. Kemudian kepada kota, kita harapkan RKPD tahun 23 mengacu kepada rencana pembangunan kota tahun 23-26, kemudian juga Permendagri yang mengatur pedoman penyusunan RKPD tahun 23, rencana kerja pemerintah tahun 23, dan juga RPJMD provinsi atau RPD provinsi tahun 23-26, dan juga rencana kerja pemerintah daerah RKPD provinsi tahun 23. Termasuk juga adalah untuk daerah istimewa Yogyakarta. Ini juga kita harap bisa menyusun pembangunan daerah tahun 23-26 sesuai dengan instruksi yang tadi sudah saya sebutkan. Ada beberapa tahapan terkait masalah penyusunan dokumen ini. Pertama, Bapeda Provinsi, kita harapkan menyusun rencana pembangunan daerah RPD 23-26, kemudian juga menyusun pelaksanaan secara simultan, dan kemudian menyusun pada masalah rancangan Renstra RPD, Renstra PD itu. Kemudian kita harap juga demikian juga provinsi melakukan berbagai forum khusus publik sebagaimana alur yang sudah kita tetapkan, dan kepada itu dari Bapeda saya yakin sudah memaklumi dan sudah melakukan ini, dan kita berharap pada konsultasi publik inilah bagaimana peran partisipasi DPRD itu bisa terlibat. Nah, untuk provinsi nantinya pastinya adalah akan dimonitor, dievaluasi oleh Kemdagri, sedangkan untuk kota rancangan akhir RKPD ini akan dievaluasi oleh gubernur yang nantinya masing-masing bisa ditetapkan menjadi RKPD dan disampaikan kepada DPRD paling lambat 1 minggu setelah ditetapkan. Kami sudah melakukan berbagai upaya terkait masalah konsultasi, kemudian juga bagaimana mengupayakan agar ini tidak terlambat.
Jadi berdasarkan data per 11 Maret kemarin, hari Jumat, kami laporkan juga bahwasannya untuk provinsi dari total 7 provinsi yang akan habis masa jabatannya tahun 22, progres penyusunan RKPD-nya yang sedang berproses ada 1 provinsi. Yang sudah konsultasi publik, 0. Rancangan akhir ada 2. Yang sudah fasilitasi rancangan akhir ada 4. Tolong bagi pemerintah daerah yang masih belum progres, saya minta segera melakukan bersama-sama dengan kami di Ditjen Bina Pangda. Untuk kota ini, saya sampaikan dari 101 kabupaten dan kota yang sedang berproses RPD-nya ada 6 kota. Yang konsultasi publik 1. Yang sudah rancangan akhir ada 52 kota dan yang sudah fasilitasi ada 35 kabupaten dan kota. Ini insya Allah kita akan bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian Pak Sarman, nanti kita lakukan sampai dengan fasilitasi rancangan akhir dokumen RPD. Bagaimana pemerintah daerah nanti agar segera menetapkan perkada tentang RPD 232 untuk selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKPD. Namun demikian Bapak dan Ibu hormati, Pak Moderator dan Bapak dan Ibu para narasumber, untuk daerah lain yang belum dilakukan fasilitasi, kami dari Kemendagri terus mendorong untuk percepatan penyusunan dokumen RPD termaksud. Tentu saja ini mengingat bahwa penyusunan dokumen RPD 2326 sungguh sangat penting dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, ini yang kita harapkan. Bagaimana nanti, saya yakin dengan kalau sudah ada RPD ini, nanti para pejabat kepala daerah, baik pejabat gubernur maupun pejabat bupati wali kota, pastinya akan mengikuti, akan melaksanakan apa yang sudah ditetapkan, karena tadi itu tugas kemudian kewenangan sama, tapi ada hal-hal yang tidak boleh lakukan adalah kita mengubah atau mengganti atau tidak melakukan hal-hal yang sudah disepakati, termasuk adalah terkait masalah program kerja. Saya sebagai pelaku pernah tahun 2018 adalah pejabat gubernur di Sulawesi Tenggara kurang lebih 7 bulan lebih, kemudian juga tahun 2020 di Kaltara. Pastinya akan sangat memperhatikan terkait aspek ini. Pejabat daerah, pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota itu adalah pejabat ASN yang punya atasan langsung. Sudah jelas tugasnya dan sebagainya, kewenangannya sudah jelas, hanya 4 tahun itu. Kami pasti dia akan lakukan. Tiap 3 bulan dievaluasi. Kalau Menteri Dalam Negeri, kalau Presiden tidak puas dengan apa yang kita lakukan, ganti. Jadi pastinya kita, pejabat gubernur, pejabat bupati wali kota tidak akan main melaksanakan apa yang sudah ditetapkan. Termasuk adalah dalam dokumen penyusunan dokumen perencanaan ini. Baik itu RPJMD, baik itu RPD, yang nantinya kita akan kemudian diskusikan dengan para perangkat daerah untuk bisa menyusun register perangkat daerah, KPD perangkat daerah, dan sebagainya. Jadi insya Allah keberlanjutan ini akan tetap. Dan kita adalah pejabat yang juga berdiri di atas semua golongan. Kita tidak berwarna-warni, kita adalah netral. Oleh karena itu dari sisi netralitas sebagainya, insya Allah kita lakukan. Kalau tidak, tinggal saja laporkan. Toh pejabat kepala daerah bisa sewaktu-waktu diganti, gitu. Kalau memang melanggar hal yang tadi itu. Jadi tidak akan ada kekhawatiran terkait bagaimana kompetensinya, bagaimana integritasnya, dedikasinya, loyalitasnya. Ini yang dilakukan. Kemudian untuk para pejabat yang mengakhiri sebelum masa kejabatannya habis, khususnya yang mungkin berbuatan, ini nanti prosesnya biasa saja. Tapi jelas sekali bahwasannya yang pilkada 2017 akan berakhir pada tahun 22, sudah 5 tahun. Yang hasil pilkada 2018 akan selesai 23, yang nanti di dalam penyusunan dokumen perencanaan kami akan terbitkan Inmendagrinya. Nah, ini nanti yang akan tidak sesuai atau mungkin kurang adalah yang hasil pilkada tahun 2020.
Karena kita tahu bahwasannya untuk pilkada serentak tahun 2024, insya Allah mudah-mudahan lancar akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Dan ini nanti kita akan lakukan berbagai upaya agar semuanya running well, tidak ada masalah. Dan dari sisi sekali lagi keberlanjutan pembangunan, kita pantau dari berbagai sisi, kita lakukan evaluasi, kita kerjain semuanya, dan seluruh katakanlah kami yang ada di tingkat pusat, pastinya juga memantau kinerja dari masing-masing kepala PJ kepala daerah, khususnya nanti untuk yang gubernur langsung, kemudian juga pastinya untuk pejabat bupati, wali kota, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga akan melakukan pemantauan, evaluasi yang hasilnya pastinya akan menjadi masukan dalam rangka pengambilan keputusan apakah yang bersangkutan akan terus sesuai dengan masa jabatannya sampai akhir, atau mungkin cukup 1 tahun atau setengah tahun. Ya, ini yang menjadi perhatian kita semuanya. Mungkin demikian Pak Sarman, Pak Jorang, beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita berharap betul bahwasannya dokumen perencanaan ini bisa disusun sesuai dengan Inmendagri yang sudah saya sampaikan tadi, yakni Inmendagri 70 tahun 2001, dan saya berharap ini ada 135 audiens peserta yang hadir di dalam talkshow ini. Mudah-mudahan 101 tap kota yang berakhir pada tahun 2022 hadir, dan 7 provinsi yang berakhir pada tahun 2022 juga hadir, sehingga dokumen perencanaannya nanti tidak akan lepas, tetap dalam kendali kita dan menjadi bekal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi para pejabat gubernur maupun bagi para pejabat bupati dan wali kota. Demikian Mas Arman, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Mungkin ada sedikit Pak. Jadi kalau percepatan penyusunan RPD tahun 2023-2026, kalau misalnya kepala daerah itu sudah selesai masa jabatannya, berarti clear. Tapi bagaimana Pak yang memang masa jabatannya tidak selesai pada 2024, silakan mereka kan udah punya RPJMD sampai 5 tahun. Berarti melakukan revisi nih Pak istilahnya. Pak Dirjen. Pak Sarman, itu tetap dijalankan gitu. Tetap dijalankan, dan nanti untuk yang berikutnya, yang tahun 23 atau 24, kami akan terbitkan lagi, khususnya yang 24. Kalau 23 mungkin relatif sama dengan yang Inmendagri 70. Tapi nanti untuk yang berakhir pada tahun 2024, kita berkeponan pada RPJMD tahun 21, tahun 26. Ini kan sudah ada. Ini khususnya yang untuk pilkada tahun 2020, yang mestinya akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2024, tetap mengacu kepada RPJMD 21 sampai dengan 26. Jadi running saja. Baik Pak, berarti memang bahwa pejabat atau PLT nanti yang ditunjuk itu tetap punya komitmen untuk menjalankan RPJMD yang sudah ada, begitu ya Pak? Ya? Oh iya harus Pak. Okay. Itu kan tadi termasuk 4 kewenangan yang tidak boleh dilanggar itu. Dalam artian adalah terkait masalah program-program yang sudah dilaksanakan atau yang sudah menjadi program dari pejabat. Ini seperti itu. Termasuk adalah dalam hal dokumen perencanaan ini, kan nanti yang menetapkan adalah pejabat yang sekarang ini masih sedang duduk. Demikian juga untuk yang tahun 23. Tahun 24 nanti mengacu kepada RPJMD 21-26. Pejabat gubernurnya atau pejabat bupati wali kota yang duduk pada tahun itu harus juga gitu mengacu pada itu. Misalnya, katakanlah misalnya Sulawesi Utara akan berakhir misalnya pada tanggal sekitar 5 pastinya sebelumnya ya, sebelum sebelumnya. Nah ini akan habis. Kaltara demikian juga, kemudian Jambi demikian juga. Ini semuanya, tapi ada domanya adalah RPJMD 2126, dan seluruh pejabat kepala daerah harus mengacu kepada apa yang sudah ditetapkan. Tidak bisa. Kalau kemudian melanggar, ada kok menteri, ada presiden yang bisa kemudian berikan fluid, penalti dan sebagainya. Jadi sebenarnya menjadi pejabat gubernur, pejabat bupati wali kota itu betul-betul dia itu bah kontrol. Sewaktu-waktu peluit itu bisa dibunyikan oleh atasan kita gitu.
hei Teguh kamu melanggar, hei suratin, apa aja kok, gitu. Dan kita percayalah bahwa Presiden, Menteri-Menteri itu betul-betul juga mengamanahkan sebaiknya, tidak akan membiarkan pejabat yang diangkatnya, yang dilantiknya itu bekerja semaunya sendiri, pasti di bawah rambu-rambu yang sudah ada. Yakin itu. Terima kasih Pak Teguh. Dengarkan ini klimaks nih, puncaknya nih dari Pak Sekjen ini, Sekjen Kemendagri. Silakan Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Profesor Rias Rasid, guru saya. Alhamdulillah, sebenarnya Pak, saya kemarin ini ngajak Prof. Rias makan siang. Pak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan tadi Ketua DPRD-nya bersama saya di MPR, DPR. Siap, siap. Ya, saya mewakili Pak Menteri Dalam Negeri melantik asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Jadi tadi kami kumpul di sana. Sebenarnya Pak Ketua ini diundang juga nih Pak Majorang, tapi diwakilkan ke Bupati Tulang Bawang ya Pak ya. Ada wakil Bupati Tanah Datar juga hadir tadi, mewakili pengurus. Nah, selesai saya di DPR, saya dapat kabar Pak Rias ada di Jakarta Pusat, saya carilah kemari. Tiba di sini saya ditodong suruh naik. Kata Pak Rias, kemari dulu kita tadi. Pak Sekjen, yang saya hormati, Pak Simajorang dan seluruh rekan-rekan di seluruh Indonesia di bawah pimpinan Pak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan selaku Ketua, saya memberikan apresiasi. Diskusi kita ini tentu menarik. Saya tak pernah membaca surat yang dibilang Bupati Tasikmalaya tadi. Tasikmalaya. Ya, Pak Bupati suruh anak buahnya cari surat itu kirim WA saya sekarang. Oh boleh Ya, Pak itu Sekjen. surat yang kapan itu? Sepertinya nggak ada itu surat itu. Nggak ada surat yang boleh bertentangan dengan undang-undang. Kalau Betul. undang-undang mengatakan 6 bulan sebelum, 6 bulan sesudah, itu yang dipakai, nggak ada yang lain. Kecuali undang-undangnya dirubah. Seperti itu. Minta nomor WA-nya nanti Pak di chatting. Ya, 0852 954 66999. Tanya sama Pak Sekda, Pak. Ada tuh, saya punya WA di Pak Sekda Bapak. Tapi pada saat dulu Bapak mau jadi bupati, itu memang ada surat mengatakan bahwa 6 bulan sebelum, 6 bulan sesudah. Saya itu nggak ada surat lagi. Tapi nggak tahu pula kalau ada surat-surat muncul-muncul tanpa pengetahuan kita kan. Maklum lah Sekjen ini kan baru juga nih, kan kita marah kan. Tapi enggak lah. Nggak apa-apa Pak, itu kita diskusikan. Saya juga semakin berani mengatakan surat itu tak ada, karena bupati yang lain dapat mutasi kok. Coba Bapak jangan ditakut-takutin sama orang sekitarnya tuh. Nggak ada surat lama Pak tadi. Karena di antara yang mau dimutasi itu yang megang surat itu mungkin kan. Ya ini kira-kira intermezzo saja. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi arah politik hukum kita untuk mencapai tujuan bernegara itu berubah saat reformasi tahun 97, 98, 99. Dan salah satu tokoh ada di kita, Profesor Rias Rasid, waktu itu Dirjen Oda, maka kita baru mengenal yang disebut dengan otonomi. Kan gitu Prof. Maka negara kita hari ini kita saksikan seperti yang berjalan seperti ini. Dan tentunya ini mengalami dinamika setelah dilakukan evaluasi dan lain sebagainya. Sampailah pada saat Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menserentakkan pemilihan umum dengan berbasis argumentasi untuk memperkuat sistem presidensial. Maka pada saat undang-undang tentang pemilihan kepala daerah ini direvisi, maka semangat keserentakan sesuai dengan putusan MK itu juga mewarnai debat pembuat undang-undang waktu itu. Maka akhirnya pada saat argumentasi penserentakan pemilu antara presiden dan legislatif untuk memperkuat sistem presidensial, maka keserentakan bersama dengan pilkada adalah untuk memperkuat sinkronisasi, koordinasi pembangunan dalam rangka sistem presidensial tadi. Artinya kalau hari ini pemilihan kepala daerah yang tak serentak, maka
visi dan misi Bapak Presiden, RPJMN nasional itu tidak inline waktunya dengan RPJMD kepala daerah. Saya mantan Kepala Beda Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun sebelumnya. Maka selama 5 tahun saya merubah beberapa kali RPJMD karena pergantian kepala negara. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi perdebatan kawan-kawan pada saat undang-undang pemilihan kepala daerah itu dilakukan. Oleh karena itu diputuskanlah waktu itu pemilihan serentak kepala daerah. Waktu itu Dirjen Odanya Pak Jo Hermansyah. Gitu Pak. Namun dalam dinamika perkembangan kan kita menganut azas tidak ada kebenaran yang mutlak dan tidak ada yang boleh monopoli kebenaran. Termasuk mungkin kebenaran yang telah kita anut selama ini. Nah, jadi keserentakan untuk menyatukan inilah yang kemudian berujung pada kebijakan hari ini di mana pemilihan kepala daerah serentak yang akan diadakan di tahun 2024, maka terdapatlah kekosongan jabatan yang masanya agak panjang, melampaui 1 tahun. Sesungguhnya kita sudah mempunyai pengalaman untuk kepala daerah PJ yang melampaui 1 tahun. Daerah-daerah baru yang dimekarkan, baik itu provinsi maupun kabupaten, itu sejumlah daerah tersebut tak mampu melaksanakan pemilihan kepala daerah dalam jangka 1 tahun, beberapa di antaranya. Itu datanya ada di kita. Maka sejumlah kepala daerah yang di-PJ-kan dari pusat untuk gubernur dan dari provinsi untuk kabupaten kota, itu ada yang melampaui 1 tahun. Bahkan ada 2 tahun. Saya ingat kali Pak Papua Induk pada saat Papua Barat pemekaran itu lebih 1 tahun. Itu terjadi. Memang hari ini kita terlihat banyak dibandingkan dengan kasus yang tidak banyak waktu itu. Nah, tapi perdebatan soal berapa jumlah pejabat yang memenuhi syarat segala macam tadi kan sudah didebatkan. Tapi kira-kira ini adalah logika berpikir yang dibangun pada saat perubahan undang-undang pemilihan kepala daerah itu didebatkan. Hingga arah politik hukumnya kira-kira seperti itu. Nah, tentunya ini akan penuh multi debat berbasis argumentasi masing-masing kan, seperti itu. Nah, namun pemerintah hari ini tetap memegang peraturan yang ada. Pemerintah akan tetap memegang peraturan yang ada. Artinya kepala daerah yang berakhir masa jabatannya 5 tahun, ya dia berakhir. Untuk kepala daerah yang maju pada tahun 2020, itu sudah diumumkan dulu bahwa kita akan ada pilkada 2024. Ya, tapi kalau hari ini kita merasa, gua cuma 3,5 tahun, ya memang begitulah keadaannya. Artinya waktu nak pemilihan dulu memang dari beritahu juga, memang kita sampai 2024. Karena kita mau pilkada serentak, supaya nanti RPJM-nya Bapak Presiden yang dilantik pada Oktober 2024 akan inline dengan seluruh kepala daerah yang akan kita pilih dalam skenario-nya itu November. Kira-kira seperti itu. Itu saja maksudnya. Nah, jadi masalah inilah yang menurut kita perdebatkan, tidak ada masalah, silakan saja. Karena kan kita juga ada Dewan Otonomi Daerah. Kita menganut paham bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak dan tidak ada yang boleh monopoli kebenaran. Kita debat terus. Tidak ada masalah. Tapi pemerintah insya Allah sampai hari ini akan memegang aturan yang ada. Kira-kira mungkin seperti itu yang dapat saya tambahkan. Pak Prof, saya mohon maaf. Nanti setelah kita bersama makan siang, saya akan minta arahan lagi dan diskusi dengan Profesor lebih intens tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.